Meskipun tombak pembunuh 9 neraka memang memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada pedang pembunuh naga surgawi, namun kalau berbicara tentang tingkat kecocokan dan kesetiaan, tidak ada senjata apapun yang bisa menandingi pedang pembunuh naga surgawi. Pedang itu menembus debu tebal, lalu menghilang dari pandangan. Gustav berusaha mengambil kembali pedangnya, tetapi dia segera menyadari kalau itu sama sekali tidak mungkin. Meskipun pedang pembunuh naga surgawi itu kuat, tapi menghadapi makhluk raksasa seperti ini, tetap saja pedangnya tidak memiliki hak untuk melawan. Bahkan mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk. Di detik berikutnya terdengar raungan marah dari Si Zun. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Gelombang kejut bergulung dan asap debu tebal yang menghalangi pandangan langsung tersapu bersih. Penglihatan Gustav menjadi jernih dan dia melihat pedang pembunuh naga surgawi tengah mengelilingi Si Zun dan menyerang tiada henti. Setiap tebasannya membawa kekuatan penuh yang menghantam tubuh Si Zun sekeras-kerasnya. Hanya terdengar suara benturan logam yang memekakkan telinga, namun tetap saja tidak menimbulkan luka sedikit pun pada Si Zun. Satu makhluk dan satu pedang terus bertarung. Provokasi dari pedang pembunuh naga surgawi sepenuhnya membuat Si Zun murka. Si Zun mengibaskan tubuhnya. Aura pembunuhnya melonjak membubung tinggi, seolah hendak menelan seluruh dunia. Akhirnya dia membuka mulut raksasanya dan langsung menelan pedang pembunuh naga surgawi. Ekspresi Gustav langsung berubah. Satu-satunya ikatan spiritual antara dia dan pedang itu tiba-tiba terputus. Pedang pembunuh naga surgawi itu sangat penting bagi Gustav. Mulai dari kota Agoru ke provinsi Jiangnan, lalu ke Tiongkok, hingga kini di Gunung Kunlun, pedang itu seperti sahabat seperjuangannya. Sekarang, dia tiba-tiba kehilangan kontak. Ini membuat hati Gustav terasa hancur. Si Zun melihat ekspresi Gustav lalu mencibir. "Semut kecil, kau benar-benar mengira sebilah pedang bisa menggangguku? Betapa menggelikannya. Sekarang bahkan pedangmu pun sudah menjadi makananku. Bagaimana rasanya?" Namun begitu kata-kata Si Zun selesai diucapkan, senyumnya tiba-tiba membeku. Dia menunduk dengan cepat dan terkejut mendapati bahwa di bawah lehernya muncul sebuah luka. Seberkas kecil darah keluar, lalu sebilah pedang tiba-tiba menyembur keluar dari luka itu. Melihat pedang itu, Si Zun benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya dan dia berseru, "Tidak mungkin! Bagaimana mungkin sebilah pedang roh dari manusia rendah bisa menembus tubuhnya?" Matanya menatap tajam ke arah pedang pembunuh naga surgawi dan mendapati bahwa di sekitar pedang itu terbungkus seberkas cahaya aneh, sangat aneh. Si Zun terkejut. Apakah ini cahaya reinkarnasi? Gustav juga melihat pedang pemanggil naga terbang kembali dan akhirnya menghembuskan napas lega. Cahaya reinkarnasi. Tentu saja dia juga memperhatikan kalau tubuh pedang itu diselimuti cahaya aneh. Cahaya itu berbeda dari semua kekuatan yang pernah Gustav lihat di Gunung Kunlun. Kalau harus mencari kemiripan, cahaya itu malah sedikit mirip dengan kekuatan di antara 100 makam di makam reinkarnasi. Mungkinkah cahaya aneh ini berhubungan dengan makam reinkarnasi? Bagaimanapun juga, selama ini pedang pembunuh naga surgawi memang selalu berada di makam reinkarnasi. Gustav menggenggam erat 5 jarinya. Dia berusaha mengambil kembali pedangnya, namun tetap tidak ada ikatan spiritual yang terjalin. Gustav memperhatikan cahaya reinkarnasi di sekitar pedang itu. Perlahan menghilang dan tubuh pedang itu semakin suram, seolah kehilangan semangat hidup. Gustav segera mengalirkan energi sejatinya. Dia memperkuat kekuatannya pada kedua kakinya. Seluruh tubuhnya melompat tinggi ke udara, lebih dari 10 meter. Saat hendak meraih kembali pedang pembunuh naga surgawi, sebuah hembusan angin kencang tiba-tiba menghantam. Si Zun lebih dulu mengayunkan ekor raksasanya.
Dia menghalangi jalur Gustaf dan pedang pembunuh naga surgawi. Ekor itu berputar kuat, memuntahkan puluhan batu raksasa dan langsung membungkus pedang pembunuh naga surgawi. Seolah-olah pedang itu kini tersegel di dalam sebongkah batu raksasa. Sisun melihat kalau pedang pembunuh naga surgawi sudah tidak lagi menjadi ancaman, maka tanpa ragu dia menelannya sekali lagi. Di detik berikutnya, Sisun langsung menerjang ke arah Gustaf. Dalam pandangannya, semua sumber masalah ini adalah Gustaf. Bocah ini harus mati. Tepat ketika Sisun semakin dekat dengan Gustaf, seberkas pilar cahaya raksasa tiba-tiba muncul dari dalam gua. Sebuah aura yang sangat kuat langsung menghantam ke langit. Kemudian, seorang gadis muda berbaju merah melayang di udara. Waktu 3 menit sudah habis. Moning mendengus dingin. Makhluk rendahan sepertimu, berani-beraninya menyerang Tuan Makam. Kau hanya mencari mati. Seketika area dalam radius 10 km terasa membeku. Di langit, salju perlahan turun. Selanjutnya Moning menggerakkan pergelangan tangannya dan dari telapak tangannya terbang keluar sebuah pedang es yang langsung menusuk ke arah Sisun. Kilatan cahaya dingin menyambar dan energi pedang membelah seluruh dunia. Cipratan darah membentuk kabut merah yang bahkan tampak mewarnai cakrawala. Tubuh Sisun langsung terhuyung. Serangan pedang ini benar-benar membuatnya terluka parah. Kulit di bagian samping tubuhnya sobek dan darah segar memancar deras bagaikan air mancur. Kesakitan hebat membuat Sisun meratap dengan suara keras. Dia segera sadar betapa mengerikannya gadis berbaju merah itu, dan setelah menatapnya dengan penuh dendam, Sisun langsung berniat kabur. Kalau saja dia tidak terluka, mungkin masih ada peluang bertarung. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, mustahil dia bisa bertarung. Moning memandang Sisun yang ingin kabur dari ketinggian, lalu mencibir dingin. Kau ingin kabur? Kau pikir semudah itu? Moning segera membentuk segel dengan jari-jarinya dan berseru, dinding es mutlak. Tanah mulai berguncang dan tetesan air di udara berkumpul membentuk dinding-dinding es dari segala arah. Dinding-dinding es itu mengurung Sisun, terus menyempit dan menekan ke arahnya. Moning lalu meluncur turun dari udara. Pedang es di tangannya membesar hingga puluhan meter dan langsung menebas dari langit. Kini kekuatan Moning sudah melampaui tingkat alam Kaisar Dewa. Setelah berinteraksi dengan para ahli di makam reinkarnasi, pengalamannya dalam seni bela diri sudah jauh melebihi siapapun. Kecuali berhadapan dengan tokoh puncak di tahap pertengahan atau akhir tingkat alam Kaisar Dewa, tidak ada yang akan mampu melawannya. Dalam pandangan mata Sisun yang penuh ketakutan, niat pedang itu menebas ekornya. Lapisan batu keras di tubuhnya langsung hancur menjadi serbuk. Pedang itu terus merobek daging dan darah. Lalu, satu bagian ekornya langsung terputus. Sisun mengeluarkan jeritan menyakitkan. Tanpa mempedulikan apapun lagi, dia membuka mulut besarnya dan memuntahkan sebongkah batu roh berwarna hijau. Batu roh itu meledak dan melepaskan energi buas yang menyapu ke arah Moning. Moning sempat tertegun. Lalu dia berseru dengan terkejut, "Benda milik Kelandarah Roh? Dari mana kau mendapatkannya?" Dengan memanfaatkan keterkejutan Moning, Sisun menyeret tubuhnya yang berlumuran darah dan melarikan diri ke dalam tanah. Melihat Sisun hendak kabur ke bawah tanah, Gustaf segera melangkah maju. Kelima jarinya mencengkram tubuh Sisun dan Gustaf ikut masuk ke dalam tanah. Karena pedang pembunuh naga surgawi masih berada di dalam tubuh Sisun, tentu saja Gustaf tidak mungkin membiarkan makhluk itu lolos begitu saja. Saat ini, Moning berhasil melepaskan diri dari serangan energi hijau itu dan mendarat di tanah. Namun yang dia lihat hanyalah genangan darah di tanah. Selain itu, tidak ada yang lain. Baik Tuan Makam maupun Sisun yang terluka sudah menghilang. Moning merasa marah. Dengan pakaian merahnya yang berkibar, aura mengerikan meledak dari tubuh Moning. Lalu dia mengikuti jejak di tanah hingga akhirnya tiba di tepi jurang. Dia menatap ke bawah.
Jurang itu tingginya hampir 10.000 meter. Moning mengernyitkan alisnya dengan serius. Sepertinya Si Sun membawa tuan makam turun ke dasar jurang ini. Di sekitar jurang ini ada formasi kuno yang tidak begitu kupahami. Kalau aku paksa membukanya, justru bisa membahayakan tuan makam. Sekarang yang bisa kulakukan hanya menunggu di sini. Dengan luka separah itu seharusnya Si Sun sudah tidak mungkin mengancam tuan makam lagi. Mungkin ini akan menjadi salah satu kesempatan besar tuan makam di dalam alam rahasia darah roh ini. Di bawah tebing, secara perlahan Gustav membuka matanya dengan kesadaran yang masih samar. Dia merasakan sakit di kepalanya. Seluruh tulangnya seolah-olah terlepas dari tempatnya. Samar-samar dia mengingat kalau dia dan Si Sun jatuh ke bawah tebing dan tubuhnya sempat terbentur dan bergesekan dengan dinding tebing saat terjatuh. Kalau bukan karena tubuhnya sudah diperkuat melalui pelatihan fisik, akibatnya pasti akan jauh lebih buruk. Gustav menarik napas dalam-dalam dan mencoba merasakan koneksinya dengan makam reinkarnasi. Semuanya masih ada. Xiao Huang pun masih tertidur pulas di dalam makam reinkarnasi. Selain luka-lukanya, kondisinya tidak terlalu buruk. Mata Gustav tiba-tiba menyipit tajam dan dia berseru, "Oh tidak, pedang pembunuh naga surgawiku!" Dengan mengerahkan energi sejatinya dia mendadak bangkit berdiri. Saat ini dia baru teringat akan tujuan utamanya turun ke bawah. Dia bahkan belum sempat meminum pil pengobatan dan langsung mengedarkan pandangannya ke lingkungan asing di sekitarnya. Rumput liar tumbuh di mana-mana, dikelilingi oleh aura spiritual yang melimpah. Batu-batu besar yang berserakan di sekitar masih tampak berlumuran darah. Darah itu jelas berasal dari Si Sun. Sayangnya Si Sun sendiri sudah lenyap entah kemana. Di atas tanah ada jejak darah panjang yang menunjukkan kalau Si Sun yang terluka parah seharusnya tidak bisa pergi terlalu jauh. Gustav pun segera mengeluarkan beberapa pil dari makam reinkarnasi. Dia baru saja hendak menelannya, tapi dari sudut matanya dia menangkap sesuatu dan dia segera bergegas ke satu arah. Langkah kakinya dengan cepat terhenti. Mata Gustav tampak dipenuhi keterkejutan karena di hadapannya terdapat sebidang ladang ramuan spiritual. Ramuan di tempat ini sangat langka, auranya murni dan menakjubkan. Bahkan tidak bisa dinilai dengan batu roh biasa. Kalau ramuan-ramuan ini digunakan untuk membuat pil, efeknya akan luar biasa. Tapi yang aneh adalah, di tempat terpencil seperti ini, bagaimana mungkin ada ladang ramuan seperti ini? Susunannya pun begitu rapi. Jelas bukan tumbuh secara liar, melainkan ada yang sengaja menanamnya. Makhluk seperti Si Sun mustahil mampu melakukannya. Apakah itu berarti di bawah tebing ini ada orang lain? Gustav menduga hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kakek buyut klan Han, yakni Han Yun yang pernah mengalami perang besar di zaman kuno. Kedua, para tetua dari klan darah roh. Namun siapapun itu, Gustav tidak peduli. Dia memang tidak punya rasa hormat terhadap klan Han maupun klan darah roh. Kalau bukan karena permintaan para ahli di makam reinkarnasi, dia tidak akan mau masuk ke tempat neraka seperti ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Gustav langsung mulai memetik semua ramuan spiritual ini dengan hati-hati dan menyimpannya ke dalam makam reinkarnasi. Dia sangat yakin setiap satu batang ramuan ini, kalau dibawa ke pelelangan di Gunung Kunlun, pasti akan bernilai luar biasa mahal. Ini seperti menemukan harta karun. Dalam waktu 10 menit, Gustav sudah mengumpulkan setengah dari ladang ramuan ini dan bahkan berniat meluangkan waktu untuk membuat pil kuno. Saat ini Gustav adalah seorang alkemis tingkat alam void. Kalau dia memadukan keahliannya dengan ramuan-ramuan ini, lalu meracik pil kuno, itu pasti akan memberikan keuntungan besar untuk pertempuran di masa depan. Namun, di tengah kesibukannya memetik, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang bening dan marah dari belakang. "Siapa kau?"
Kenapa kau mencuri ramuan milik keluargaku?" Tubuh Gustav seketika membeku, kaku. Mencuri? Ramuan ini mempunyai pemilik? Yang lebih aneh lagi, ini suara seorang gadis. Apakah di alam rahasia darah roh ini ada orang lain yang tinggal? Gustav buru-buru membalikkan tubuhnya dan langsung melihat seorang gadis muda berbaju kuning. Gadis itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Matanya cerah dan penuh kecerdasan, serta memancarkan pesona alami yang memikat. Kedua tangannya menunjuk ke arah Gustav. Kulitnya seputih salju, berkilauan diterpa cahaya hijau dari tanaman di sekitarnya, nyaris tembus pandang. Alis gadis itu melengkung seperti bulan sabit, dan matanya bening seperti kolam bintang. Hidung mungilnya seindah bulan tipis, dan bibir merahnya semarak seperti buah ceri. Gadis itu berkata, "Aku bertanya kepadamu, sebagai laki-laki apakah kau tidak tahu malu? Kenapa kau mencuri ramuan keluargaku? Kalau saja aku tidak mendengar suara ributmu, pasti semua tanamanku sudah habis kau ambil. Cepat kembalikan. Kalau sampai ketahuan oleh guruku, jangan harap hidupmu bisa selamat." Meskipun gadis itu mengancam, tapi dari suaranya terdengar juga rasa marah yang polos. Namun Gustav bisa merasakan bahwa dalam ucapan gadis itu tersirat niat baik dan rasa ingin tahu. Seolah-olah sedang menghadapi makhluk asing. Gadis itu mengernyitkan alisnya seakan-akan sedang menghitung sesuatu dan berkata, "Hei, apakah kau mendengar apa yang aku katakan? Dan lagi, kenapa kau bisa muncul di sini? Sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang datang ke tempat ini." Dengan perlahan, Gustav meletakkan ramuan yang baru saja dia petik. Lalu dia mengatupkan kedua tangannya dengan sopan dan berkata, "Maaf, kupikir ramuan ini tumbuh secara alami dan liar. Karena aku sudah lancang, aku bersedia memberi kompensasi." Gadis itu mendengus dingin. "Semua tanaman ini aku tanam dengan susah payah. Sekarang kau sudah membuatnya berantakan. Bagaimana kau mau mengganti rugi? Nanti malam, aku masak pakai apa?" Masak? Gustav hampir saja menyemburkan darah. Ramuan yang tak ternilai harganya ini dipakai untuk masak? Bukankah itu keterlaluan? Lagi pula ramuan-ramuan ini bahkan tidak enak rasanya. Beberapa malah berbau aneh. Untuk memastikan identitas gadis itu, Gustav bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah aku bertanya, apakah gurumu bermarga Han?" Gadis itu tampak sangat polos dan langsung menggeleng. "Guruku tidak bermarga itu." Gustav bertanya lagi, "Apakah kau dari klan darah roh?" Begitu mendengar 3 kata klan darah roh, wajah polos gadis itu seketika berubah penuh dengan niat membunuh. Dia menghunus sebilah pedang tipis dan langsung menyerang Gustav. "Kau pasti dari klan darah roh, bukan? Kalau bukan karena kalian, kami tidak akan terjebak di sini selamanya. Guruku mengatakan, kalau aku bertemu dengan klan darah roh, hanya ada 2 pilihan, lari atau membunuh." Melihat pedang tipis itu mengarah kepadanya, Gustav tetap diam di tempat tanpa menghindar. Kelima jarinya langsung mencengkram pedang itu. Walaupun dirinya terluka, namun dari satu pandangan saja Gustav bisa melihat gadis ini bahkan belum mencapai tingkat alam raja suci. Gadis itu melihat pedangnya dicengkram. Wajahnya menjadi merah karena malu dan marah. Dia baru saja ingin bergerak lagi, namun Gustav sudah melepaskan pedangnya dan berkata dengan tenang, "Nona, kau salah paham. Aku bukan dari klan darah roh. Aku juga merupakan musuh bebuyutan mereka. Bahkan keberadaanku di sini pun karena dipaksa oleh mereka." Gadis itu menatap Gustav penuh curiga selama beberapa detik. Lalu akhirnya dia menarik kembali pedangnya dan berkata, "Sepertinya memang tidak mungkin. Orang-orang klan darah roh itu semuanya sudah tua. Sedangkan kau baru berumur 20-an tahun. Lagi pula, kau hanya mempunyai akar biasa. Mereka tidak mungkin mau mengambilmu sebagai murid." Gustav terdiam. Walaupun di dalam hati dia merasa tidak berdaya. Tetapi setidaknya Gustav bisa memastikan satu hal. Selain leluhur klan Han dan klan darah roh, di alam rahasia darah roh ini masih ada orang lain.
Gadis di depannya ini sepertinya tidak punya niat buruk, bahkan tampak agak lugu dan kurang cerdik. Sepertinya gadis ini sudah lama sekali tidak berinteraksi dengan orang luar. Gadis itu melirik ramuan-ramuan di tanah lalu mendesaknya. "Aku tahu, kau punya ruang penyimpanan di tubuhmu. Cepat kembalikan ramuan-ramuan itu. Kalau tidak, aku akan melapor kepada guruku." Gustav merenung sejenak. Tindakannya memang bisa dianggap sebagai mencuri. Namun, begitu ramuan-ramuan ini dicabut dari tanah, vitalitasnya langsung menghilang dan tidak bisa ditanam kembali. Hanya makam reinkarnasi yang memiliki kekuatan khusus untuk menyimpan ramuan dan menjaganya tetap segar. Kalau dia mengeluarkannya kembali, nilainya pasti akan menurun drastis. Lagi pula gadis ini hanya ingin memakai ramuan tersebut untuk memasak. Bagaimana kalau Gustav menawarkannya sesuatu dari dunia luar? Tanpa ragu-ragu lagi, Gustav berkata, "Nona, bagaimana kalau aku menggantinya dengan barang lain? Ramuan ini sudah kehilangan vitalitasnya. Kalau dikeluarkan, malah akan merugikanmu. Sebagai gantinya, anggap saja aku berutang budi kepadamu. Di masa depan, kau boleh memintaku melakukan 3 hal untukmu." Setelah bicara, Gustav pun mengeluarkan beberapa makanan dari Tiongkok. Karena permintaan Jilin, makam reinkarnasinya dipenuhi dengan berbagai tumpukan snack, hampir sebesar sebuah gunung kecil. Ketika gadis itu melihat makanan-makanan yang diletakkan di depannya, alisnya sedikit berkerut penuh kewaspadaan. Namun, rasa penasaran mendorongnya untuk mengambil sebotol minuman. Gadis itu bertanya dengan heran, "Apa ini?" Gustav agak bingung bagaimana harus menjelaskannya. Akhirnya dia hanya berkata, "Coba saja minum sedikit. Itu adalah produk khas dari tempat asalku."